Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Barudin Habibullah dengan NIM 2104011100216 dari Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan dan membacakan tentang kitab At-Tadhkirah Al-Hadramiyah. Yang pertama yakni Muqaddimah Fi Arkanuddin wa Ma'na Syahadatain, tentang rukun agama dan makna syahadatain atau dua kesaksian. Arkanuddin salah satu, rukun agama ada tiga. Yang pertama al-Islamu, Islam, wal imanu, iman, wal ihsan, dan ihsan. Wa yalati sa'ala anha Jibril Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hal itu ditanyakan oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama ja'ahu fi surati a'rabiyyi bihuduri kathirin minas sahabah. Pada waktu dia datang dalam bentuk orang pedalaman, seorang Arab pedalaman di antara banyak para sahabat. Falamma surafa, pada saat dia meninggalkan ruangan, qala lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, Aina rajulu, di manakah orang itu? Falam yajiduhu, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Falam yajiduhu, faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dakum Jibril ja'akum yu'alimuhum amradinikum. Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang perkara agama Islam. Al-Islamu, Islam, wa inqiyadu lil ahkami syar'iyyah til amaliyah. Jadi Islam adalah tunduk kepada hukum-hukum syariat praktis. Allati ja'a biha sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Wa qala, dia juga berfirman, Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min, barang siapa menginginkan agama selain Islam, wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka Allah tidak akan diterima darinya dan dia kelak di akhirat tergolong orang-orang yang merugi. Arkanul Islam khamsatun, jadi sedangkan rukun Islam terbagi menjadi 5. Al-awwalu, yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah, saksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Iqamus shalah, kedua, mendirikan sholat. Ats-tsalits, dan ketiga, ita'uz zakah, mengeluarkan zakat. Ar-rabi', yang keempat, shaum Ramadan, puasa Ramadan. Al-khamis, yang kelima, hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu menempuh jalan itu. Makna asyhadu an la ilaha illallah wa tayyataqunu biqalbi wa ubayyinuhu li ghairi. Jadi makna aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah adalah bahwa aku mengetahui, mendalami, meyakini dengan hatiku, dan aku nyatakan kepada selain diriku bahwa Allah ma'budah bihakim fil wujudil illallah, bahwa sesungguhnya tak ada yang pantas disembah dengan benar di semesta ini kecuali Allah. Al-Wahidul Ahad, yang Maha Esa dan Maha Satu. As-Somad, Al-Fardus Somad, tunggal, Maha Tunggal dan tempat bergantung. Alladzi khalaqas samawa wa ma fiha, pencipta langit beserta isinya. Wa khalaqal arda wa ma 'alaiha, dan pencipta bumi beserta segala yang di atasnya. Wa khalaqal khalqa kulluhum, pencipta makhluk seluruhnya. La syarikalahu wa la mislalahu, tidak ada sekutu baginya dan tidak pula ada yang menyerupainya. Laisa kamitslihi syai'un
wa huwas sami'ul basir. Tak ada sesuatu pun yang menyerupainya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Fal anbiya wal rasul, para nabi dan rasul, wal auliya was salatin, dan para wali dan raja, wal muslimin wal kufar, juga orang muslim, orang Islam, juga orang Islam, wal kufar, dan orang kafir, wasyayatin wal jin wal malaika, serta setan, jin, dan para malaikat, kulluhum abiduhu wa tahta hukmihi wa sultani, semuanya adalah hambanya dan di bawah aturan dari kerajaannya dan kerajaannya, wa tahta qorihi wa iradatihi, di bawah kuasa dan kehendaknya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallahi wallahu wal ghaniyyul hamid. Hai para manusia, kalian fakir kepada Allah dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Fahuwal wahidul munfaridu bi khalqi jami'il asya, maka dia adalah yang maha esa dan maha tunggal dalam menciptakan seluruhnya. Wa biyadihi malakutu kulli syai'in, di tangannya kerajaan segala sesuatu. Wa huwal ladzi minhu bada'a kullu syai'in wa ilaihi ya'ud, darinya segala sesuatu bermula dan kepadanya segala sesuatu kembali. La yafah alaihi syai'un fil ardi wala fis sama, tak tersembunyi darinya segala sesuatu yang terdapat di bumi dan di langit. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tuhfi sudur, dia mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan di dada atau hati. Ya'lamu sirri wa akhfa, dia mengetahui rahasia dan yang tersembunyi. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, apakah Tuhan yang menciptakan tidak mengetahui sedangkan dia maha halus lagi maha waspada. Makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah a'lamu wa atahaqqaqu, jadi makna aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah adalah aku mengetahui, mendalami, wa tayaqqanu biqalbi, meyakini dengan hatiku, wa ubayyinu li ghairi, dan aku nyatakan kepada selain diriku bahwa anna sayyidina Muhammad ibni Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf al-Qurashi, jadi sesungguhnya junjungan kami Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf al-Qurashi, Rasulun min indillah, adalah utusan dari sisi Allah. Arsalahullahu ila kafatil khalqi bidinil Islam, dia mengutusnya kepada seluruh makhluk dengan membawa agama Islam. Wa tasdiqu bi kulli ma akhbara bihi 'anillahi ta'ala min umuri din wad dunya wal akhir, maka diwajibkan bagi kita untuk mengimaninya, membenarkan semua yang disampaikannya dari Allah Subhanahu wa taala tentang perkara agama, dunia dan akhirat. Kemudian di sini menjelaskan tentang ringkasan sejarah Nabi. Nubdatun minas sirah nabawiyah. Wa qad ulida sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan bil baladil amin, di kota yang aman, Makkatal Mukarramah, yaitu Makkah al-Mukarramah. Wa tuwaffi abuhu Abdullah wa huwa bi batni ummi, ayahnya wafat saat beliau masih di perut ibunya. Wa kuffalahu rabbahu juddu Abdul Muthalib ibni Hashim, lalu kakeknya Abdul Muthalib bin Hashim memelihara dan merawatnya. Wa arda'athu ummuhu Aminatun bintu Wahbin ibni Zahrah ibni Hakim, kemudian ibunya Aminah binti Wahab bin Zuhrah bin Hakim menyusuinya. Tsumma arda'athu Thuwaibah al-Aslamiyah, lalu beliau disusui oleh Thuwaibah al-Aslamiyah. Tsumma Halimatus Sa'diyah, dan kemudian disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Walamma balagha minal umri sittati sinin, ketika mencapai
usia 6 tahun, sitati sinin, matat umuhu Aminatun bintu Wahbin. Ibu beliau Aminah binti Wahab wafat. Tsumma mata jatuhu Abdul Muthalib. Kemudian wafat pula kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Fakafalahu ammuhu syaqiqu Abu Thalib. Lalu pamannya yang bernama Abi Thalib yang merupakan saudara sekandung ayahnya memeliharanya. Wa dhaharat lahu sallallahu alaihi wasallam fi ayyami sibahu alamatun katsirah. Di masa kecilnya tampaklah pada diri sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda yang banyak. Tadullu ala annahu sayakunu lahu sya'nun 'adzim, yang menunjukkan bahwa dirinya kelak akan memiliki kedudukan yang agung. Falamma balagha arba'ina sanatan, ketika mencapai usia 40 tahun, anzalallahu alaihi biwasitatil amin Jibril alaihi salam. Ketika mencapai usia 40 tahun, Allah menurunkan firman-Nya kepada beliau melalui perantara malaikat Jibril yang terpercaya. Qaulahu ta'ala, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajarkan melalui perantara pena, mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak mereka ketahui. Tsumma tataba'al wahyu, lalu wahyu demi wahyu turun berkelanjutan. Wa amarahullahu bitabligh ilan nas kafatan, dan Allah memerintahkan agar menyampaikannya kepada seluruh manusia. Faballagha risalah wa addal amanah, maka beliau pun menyampaikan firman-Nya dan menjalankan amanahnya. Wa saddaqahu wa amana bihi man sabaqat lahu minallahi sa'adah, dan Allah memerintahkannya agar menyampaikannya kepada seluruh manusia. Akadzabahu man haqqas alaihi syaqawah, memerintahkannya agar menyampaikan kepada seluruh manusia, maka beliau pun menyampaikan firman-Nya dan menjalankan amanat. Orang-orang yang membenarkan dan beriman kepadanya adalah mereka yang telah ditentukan dalam ilmu Allah sebagai orang-orang yang bahagia, dan mereka yang mendustakannya adalah orang-orang yang bagi mereka celaka. Akadzabahu man haqqat alaihi syaqawah. Wa aqama bi Makkah ma'da nuzulil wahyi 13 sanatan. Setelah turun wahyu yang pertama tersebut, beliau sallallahu alaihi wasallam bermukim di kota Mekah selama 13 tahun. Tsumma adzinallahu lahu bil hijrah ilal Madinah wal Munawwarah. Lalu Allah mengizinkannya hijrah ke kota Madinah al-Munawwarah. Fahajara min watanihi Makkahal Mukarramah, maka beliau pun hijrah meninggalkan kota kelahirannya Makkah al-Mukarramah ilal Madinah al-Munawwarah, menuju ke Madinah al-Munawwarah. Asinuhu 53 sanatan, di usia 53 tahun. Wa ba'dal hijrati ilal Madinah, setelah hijrah ke Madinah, amrahullah bi qitalil kuffar, Allah memerintahkannya untuk memerangi orang-orang kafir, alladzi mana'uhu min tabligh risalati rabbi, yang menghalanginya dalam menyampaikan pesan Tuhannya. Wa tadau alaihi wa akhrajuhu min watani fajahada binafsi, dan menyerangnya serta mengusirnya dari tanah kelahirannya, maka beliau berjuang dengan dirinya. Wajahada ma'ahu ashabu haqqal jihad, dan begitu pula para sahabatnya berjuang bersamanya dengan gigih. Hatta ja'a nasrullahi al-fath, hingga pertolongan Allah al-fath, atau kemenangan saat berhasil merebut kota Mekah, datang. Wa dakhalan nas fi dinillahi afwaja, manusia berbondong-bondong masuk ke agama Islam
Di saat itu Allah memilihnya agar kembali kepadanya. Dan Allah ingin berjumpa dengannya, maka dia mencabut ruhnya agar kembali kepadanya. Fi dinillahi afwaja wa hina idzin ikhtarallahu ilaihi wa habba liqa'ahu faqabadahu ilaihi. Maka dia mencabut ruhnya agar kembali kepadanya. Umata bil Madinatil Munawwarah wa umrohu 63 sanatan. Beliau wafat di Madinah Al-Munawwarah pada umur 63 tahun. Wa kanat wafatuhu fi syahri Rabiul Awal, wafat pada Rabiul Awal sanata 11 minal hijrah, di tahun 11 Hijriah. Wadufina alaihi sholah, beliau sallallahu alaihi wasallam dikubur di rumahnya di kota Madinah. Wassalamu fi baiti bil Madinah, di Madinah. Bahwa hayyun fi qabri, namun beliau hidup dalam kuburnya. Yasma'u sholatal musallin alaiha, di dalam kuburnya beliau mendengar solawat orang-orang yang bersolawat kepadanya. Wassalamal muslimin alaihi, dan ucapan salam orang-orang Islam kepadanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wahai Allah, limpahkanlah sholawat dan salam serta keberkahan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Wa qad fadalahu Allah subhanahu wa ta'ala ala jami'il khalq. Allah telah mengutamakannya di antara seluruh makhluk dan menjadikannya sebagai penutup segala kenabian dan kerasulan. Allah menjadikan umatnya sebagai umat terbaik. Wa umira bi ta'atihi wa ittiba'i, agar menaati dan mengikutinya. Qala ta'ala fi haqqi, tentang kedudukannya ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ma atakumur rasulu fahdhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang telah diberikan kepada kalian oleh Rasul, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagi kalian, maka tinggalkanlah. Fayajibu alaina, maka diwajibkan bagi kita, an naf'ala kullama amarna bihi hadza rasulul karim, agar melaksanakan segala yang diperintahnya oleh sang Rasul yang mulia ini kepada kita. Wa anna nantahi amma nahana anhu min kulli fi'lin tamim, dan meninggalkan segala perbuatan tercela yang dilarangnya, agar kita menjadi hamba yang taat dan dekat di sisi Allah. Likai nakuna minal ibadil muti'in al muqarrabin indallah, di sisi Allah. Waffaqanallahu lidzalika bimahdi judihi wa fadli. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita atas semua itu dengan pemberiannya yang murni dan keutamaannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian rukun Islam yang kedua, iqamas shalah, mendirikan salat. Atani min arkanil Islam, rukun kedua dari rukun Islam adalah iqamis shalah, mendirikan salat. Ayil ityani biha alal wajhi mardi, yaitu mengerjakannya dengan cara yang diridhoi. Wa ada'uha fi awqatihal ma'rufah, dan melaksanakannya di waktunya yang telah diketahui. Bi arkaniha wa syurutiha, disertai dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Watajannubu mubtilatiha ma'al muhafadzati 'alal huduril qalbi, serta menjauhi hal-hal yang membatalkannya, disertai dengan menjaga hati agar selalu sadar dan khusyuk saat melakukannya. Wal khusyu'i fiha wahia,
Dan sholat-sholat itu adalah duhur, asar, wal maghrib, wal isya, was subahi, subuh. Qala ta'ala, wa aqimus sholah, dirikanlah sholat. Wa qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu atas orang-orang yang beriman adalah suatu kewajiban yang telah ditetapkan waktunya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsu sholawat, ada 5 salat. Katabahunallahu alaihi wa 'alal ibadi fil yaumi wal lailah." Yang telah diwajibkan oleh Allah kepada hambanya dalam sehari semalam. Waqala sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat salatku. Kemudian rukun Islam yang ketiga adalah ita'uz zakah. Ita'uz zakah ay i'ta'uha lil mustahiqin laha minal asnafi samaniyatil madhkurin. Jadi rukun yang ketiga dari rukun-rukun Islam adalah mengeluarkan zakat, yaitu memberikannya kepada mereka yang berhak menerimanya dari 8 golongan yang telah disebutkan fi qoulihi ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum." Sesungguhnya zakat hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, atau pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya agar masuk Islam. Wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatun minallah wallahu alimun hakim. Serta budak-budak orang-orang yang terlilit hutang, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah. Qala ta'ala, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah juga berfirman, qala ta'ala, wa atuz zakah, berikanlah zakat, wa huwa amrun lil wujub. Ini adalah perintah wajib. Kemudian rukun Islam yang keempat adalah shaum Ramadan, puasa Ramadan. Ar-rabi' min arkanil Islam shaum Ramadan, wa huwa syahrut tasi'u min syuhuris sanatil arabiyyah. Bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan yang ke-9 dari bulan-bulan Arab. Wa shaumuhu, puasa adalah al-imsaku anil akli, menahan diri dari makan, wasyarbi, minum, wal jima'i, dan hubungan suami istri, wa ghairiha minal muftirat, serta hal-hal yang membatalkan. Min tulu'il fajri, dari terbitnya waktu fajar, ilal ghurubi syamsi, sampai atau hingga tenggelamnya matahari, biniyatil mahsusoh, disertai dengan niat tertentu. Wasaumu Ramadan wajibun alal muslimin baligh al-atir. Jadi puasa Ramadan hukumnya wajib bagi setiap orang Islam balik atau orang dewasa berakal, memiliki kemampuan puasa, al-muti'alis shaum at-tahiru 'anil haid wan nifas ghairu musafir, dari berpuasa dari haid dan nifas dan tidak melakukan perjalanan jauh. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan itu, hendaklah berpuasa. Bagi mereka yang sakit dan dalam perjalanan, maka mereka boleh menggantinya di hari-hari lain. Kemudian rukun Islam yang ke-5 adalah hajjul bait. Hajjul bait ini adalah haji menuju Ka'bah, rumah Allah. Hajjul bait ay qasdul baitil haram, menuju ke
ibadah haji, menunaikan ibadah haji yaitu menuju ke Baitul Haram atau rumah suci, linusuki wal ibadah, dengan tujuan bernasik dan beribadah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Menunaikan ibadah haji itu menjadi kewajiban manusia terhadap Allah, yakni bagi mereka yang sanggup mengadakan perjalanan kepadanya. Fala yahibu illa 'alal mustati'. Maka ibadah haji ini tidak diwajibkan kecuali bagi yang mampu saja. Kemudian al-iman. Al-iman wa huwa ruknu tsani min arkaniddin. Jadi iman adalah rukun kedua dari rukun agama. Huwa tasdiqu qalbi. Iman ini adalah pembenaran dari hati. Bima ja'a bihi sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, atas apa yang disampaikan oleh junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arkanul iman, kemudian rukun-rukun iman. Arkanul iman sitatun. Jadi rukun iman itu ada 6. Antu minabillah, iman beriman kepada Allah, wa malaikat wa kutubih, kitab wa rusulih, rasul, wal yaumil akhir, hari akhir, wa bil qadari khairihi wa syarihi minallahi ta'ala, dan ketetapan yang baik maupun yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Al-awwal al-imanu billah. Yang pertama ini beriman kepada Allah. wa huwa antu mina wa tusaddiqa bi anna Allah ta'ala mawjud. Jadi yaitu beriman dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Ada, Maha Esa, dan Dia memiliki sifat-sifat yang sempurna. Wa annahu muttasifun bi kulli kamalin. Munazzahun an kulli naqsin. Dia maha suci dari segala kekurangannya. Wa anahul fa'ilul mukhtar, al-fa'alu lima yurid. Maha berkehendak dan memilih, maha kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Wala yajri fi mulkihi illa ma yasha. Tidak ada yang terjadi di dalam kerajaannya kecuali yang Dia izinkan. Atsani, yang kedua, antu minabi malaikatillah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Aitu sadiqa bi annallaha khalaqa malaikatan min nurin. Percaya, jadi beriman kepada malaikat-malaikat Allah, yaitu percaya bahwa Allah menciptakan malaikat dari cahaya. La yakulu nawala yashrabu nawala yanamun. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak bermaksiat kepada Allah atas apa yang diperintahnya kepada mereka. Wala ya'sunallaha ma amruhum wa yaf'aluna ma yu'minun wa yaf'aluna ma yu'marun walaysu dhukuran wala inathan, dan melaksanakan segala perintahnya. Wahum katsiru la yuhsi adadahum illallah ta'ala, dan jumlah mereka banyak sekali, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal wajibu ma'rifatuhum minal malaikati asyara, tetapi ada malaikat-malaikat yang diwajibkan atau diketahui, itu ada 10. Wahum, mereka adalah Jibril wa Mikail wal Israfil wal Izra'il wal Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan. Kemudian ats-tsalis, yang ketiga, adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Antu minabi kutubillah, aitu saddiqa bi annallaha anzala kutuban ala rasul wa minha suhuful khaliful Ibrahim. Beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu percaya bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul-rasulnya. Di antaranya adalah lembaran-lembaran Ibrahim. Al-Khalil adalah kekasih Allah, Al-Khalil Ibrahim. Wasuhuful kalimu Musa alaihi salam, dan lembaran-lembaran Musa alaihi salam. Al-Halim, yang berdialog langsung kepada Allah. Wal wajibul ma'rifatuha minal kutubi arba'ah. Adapun kitab-kitab yang wajib diketahui ada 4. Yang pertama adalah At-Taurat,
At-Tauratul munzalatu ala Sayyidina Musa. Taurat yang diturunkan kepada junjungan kita Musa. Wazaburul munzalu ala Sayyidina Dawud alaihi salam. Dan kitab wal Injil munzalu ala Sayyidina Isa wazabur al munzalu ala Sayyidina Dawud, dan kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, wal Furqan wa huwal Qur'anul munazzalu ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab itu ada 4. Yang pertama Taurat yang diturunkan kepada junjungan kita Musa, kemudian Injil diturunkan kepada junjungan kita Isa, Zabur diturunkan kepada junjungan kita Daud, dan yang terakhir adalah Al-Furqan, pembeda yang benar dan batil, yaitu Al-Quran diturunkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arabi yang keempat, antu'minu bi rusulillah, beriman kepada rasul-rasul Allah, itu sadiqa bi annallah ta'ala arsalahu rusalan lihadayatin nas wa irsyadihim ila ma fihi solah ma'ashihim wa ma'adihim. Jadi beriman kepada rasul-rasul Allah, yaitu percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus rasul-rasul untuk memberi petunjuk kepada umat manusia dan membimbing mereka kepada hal-hal yang di dalamnya terdapat kebaikan bagi kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Wahum katsirun, mereka berjumlah banyak. Awaluhum Abul Bashari Adam alaihi salam. Rasul yang pertama adalah bapak seluruh manusia, yaitu Adam alaihissalam. Wa akhiruhum, sedangkan Rasul yang terakhir, wa akhiruhum, yang terakhir, Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, adalah junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal wajibul ma'rifatuhum 25. Dan Rasul-Rasul yang wajib kita ketahui ada 20 wa 25 Rasul. Wahum Adam wa Idris wa Nuh wa Hud wa Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Lut, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Al-Yasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi kita Muhammad, semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam kepada mereka semua. Sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Sallallahu wasallam alaihim ajma'in. Sallallahu wasallam alaihim ajma'in. Al-Khamis yang kelima, antu mina bil yaumil akhir, aitu sadiqa bi annahu sayati yaum. Yang kelima adalah beriman kepada hari akhir, yaitu percaya bahwa akan datang hari yajma'allahu fihil awalin wal akhirin il jazai wal hisab. Datang hari akhir, Allah akan mengumpulkan di dalamnya manusia yang pertama hingga akhir untuk menerima balasan dan perhitungan. Yauma yaqumun nas suli rabbil alamin. Hari manusia dibangkitkan menghadap Tuhan alam semesta. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa beramal baik sekecil-kecilnya, maka dia akan melihat dampaknya, dan barang siapa beramal buruk sekecil-kecilnya, maka dia akan melihat dampaknya juga. Wajibut tasdiqu bima yakunu fihi minal hash. Diwajibkan bagi kita percaya atas kejadian dikumpulkannya kelak manusia, kebangkitan, timbangan amal, jembatan sirat, wal jannah wan nar, wal mizan wal wasirat, wal hisab wal haud wal jannah wan nar.
Jadi diwajibkan bagi kita percaya atas kejadian dikumpulkannya kelak manusia, kebangkitan timbangan amal, jembatan sirat hisab atau perhitungan amal, telaga haud, surga dan neraka, wa ghairu dzalika mimma warada fil Qur'an, dan hal-hal lainnya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Au akhbara bihi Sayyiduna waladi Adnan Sayyiduna Muhammad, atau sabdakan oleh pemimpin anak Adam, anak Adnan, kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, As-Sadiqul Masduq, junjungan kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita Muhammad yang benar dan dibenarkan Shallallahu Alaihi Wasallam. As-sadis, yang keenam, antuk minabil qadri khairihi wa syarihi minallahi ta'ala, beriman kepada ketetapan yang baik atau buruk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayu tusaddiqa tasdiqa jasiman bi annahu la yakunu kainun fil ardi, yaitu percaya dengan benar-benar bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di bumi, wala fis sama'i illa bi qada'illahi wa taqdirihi Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun, dan langit kecuali sesuatu yang terjadi di bumi, dan langit kecuali dengan ketetapan dan ketentuan Allah. Apa yang dikehendakinya oleh Allah akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya maka tidak akan terjadi. Kemudian al-ihsan wa huwa ruknu tsalits bin arkaniddin. Jadi ihsan ini adalah rukun ketiga dari rukun agama. Huwa kama warada fil hadis sahih. Hal ini sama dengan yang diriwayatkan di dalam hadis sahih. Anta'budallah ka'annaka tarah. Jika kau tak mampu, kau menyembah Allah seakan-akan kau melihatnya. Anta'budallah ka'annahu tarad, engkau menyembah Allah seakan-akan kau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarab. Jika kau tak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Dia yang melihatmu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamati inna bikulli syai'in alim. Bima 'amilu yawmal qiyamati innallaha bikulli syai'in alim. Tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya, dan tiadalah pembicaraan antara 5 orang, melainkan Dialah yang keenamnya, dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Fayambaghi lil mu'mini ayyuraqiballah ta'ala. Hendaklah setiap orang-orang beriman waspada terhadap Allah. Wa ayyu'addiya ibadatihi 'alal wajhil ihsan, yang selalu memantau dirinya, fa innallaha yuhibbul muhsinin, dan melaksanakan ibadahnya disertai ihsan, sebab Allah menyukai hambanya yang berbuat ihsan kebajikan. Wa innahu la yudhi'u ajra man ahsana amalan, dan dia Allah tidak akan menghilangkan pahala mereka yang berbuat amal yang baik. Selanjutnya, adapun fakta yang terkait antara hubungan iman
dengan kesehatan mental? Benarkah hubungan dari kedua hal tersebut? Dalam beberapa dekade belakangan ini, para peneliti telah mulai mengeksplorasi dan mengakui adanya kontribusi positif yang dapat diberikan spiritualitas terhadap kesehatan mental. Beberapa orang yang telah melewati masa-masa sulit tersebut, menyebutkan jika aktivitas spiritual dapat bermanfaat dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan mental, penyakit mental, dan pemulihan. Disebutkan juga segala perbuatan yang berhubungan dengan tingkat spiritualitas dapat memberi manfaat untuk mengatasi gangguan stres pasca trauma atau disingkat PTSD. Jadi jika tingkat keimanan seseorang memang dapat memberikan manfaat terhadap kesejahteraan mental, meski begitu hal tersebut bukan satu-satunya yang perlu dilakukan. Jika kamu mengalami gangguan mental, pastikan juga untuk menemui ahli medis guna mengatasi masalah yang terjadi agar gangguan yang ada lebih mudah untuk diatasi. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.